Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Seperti yang kalian lihat, ini aku baru aja keramas. Dan ya, ini adalah rambut asli aku ketika belum di styling atau belum dikeringkan dan belum apa-apa. Nah, itu seperti ini bentukannya, keriting. Dan mungkin kalian yang sudah ngikutin video aku dari awal aku bikin video sampai sekarang, mungkin kalian menyadari satu hal, dimana dulu rambut aku itu lurus kan. Setiap aku bikin video rambut aku selalu lurus. Itu adalah karena aku lurusin, aku catok. Nah, tapi akhir-akhir ini itu rambut aku biarkan keriting, paling aku iket. Tapi kalau enggak ya udah gitu, dibiarkan keriting aja. Dan itu bukan tanpa alasan. Jadi itu karena rambut aku itu aslinya tipis. Rambut aku tuh sangat-sangat tipis. Nih, kalau kalian lihat ini tipis sekali. Dan saking tipisnya, kalau dilurusin itu jatuhnya kayak orang sakit sekarang. Karena ditambah rambut aku itu karena mungkin aku kan dicatok udah lumayan lama ya. Dan ya setiap proses catokan itu kan itu panas dan rontoknya itu lumayan, dan akhirnya lama-lama di sini tuh rambutnya agak tipis seperti yang kalian lihat nih. Ini tuh rambutnya tipis banget, jadi kayak hampir-hampir botak. Ya gue agak ngeri sih, karena nyokap gue sendiri itu memang rambutnya juga tipis banget, dan nyokap gue juga sama, hampir-hampir kayak botak. Ada nggak botak banget yang jelas gitu sih, cuma ya mirip-mirip kayak gini, hampir-hampir botak gitu. Cuma masalahnya nyokap gue kan sekarang udah tua, baru kelihatannya itu beberapa tahun belakangan karena dia udah tua. Nah, masalahnya gue kan masih 28 tahun ya, rambut gue sudah begini kan, gue jadi sedih ya ngelihatnya. Nah, ini gue lagi melakukan beberapa proses untuk beberapa proses perawatan rambut, seperti masker, terus hair tonic, terus ada beberapa pakai serum juga. Itu jadi sedang mencoba untuk gimana caranya numbuhin rambut, terus sedang menjaga makanan juga, sedang ya memperbaiki tidur, terus memperbaiki, kan stres itu juga mempengaruhi kerontokan rambut ya. Jadi mencoba untuk tidak stres. Terus ya pokoknya hal yang bisa merusakin, membuat kerontokan itu makin parah aku hindari. Makanan-makanan yang bisa memperkuat rambut aku coba untuk ikutin, alpukat apa segala macam, biji-bijian. Terus serum-serum apa segala macam aku coba untuk pakai, supaya yaitu aku lagi proses untuk nebelin rambut dulu. Karena nih kalau dikuncir tuh kelihatan banget kan, itu tipis banget depannya. Makanya aku kalau kuncir tuh paling kayak ngasal gitu, biar di depannya itu masih kelihatan kayak ngembang gitu. Dan satu hal yang aku syukurin punya rambut keriting adalah rambut keriting ini membuat ketipisan itu tuh tertutupi gitu. Ketipisan rambut aku seolah-olah, oh enggak kok rambutnya dia tebel, padahal karena keriting makanya kelihatan tebel. Terus karena keriting juga yang ngegumpel-gumpel gitu, terus dia bikin seolah-olah rambutnya itu nggak ada botak gitu, jadi nutupin. Itu salah satu hal yang aku syukurin sih dengan aku punya rambut keriting. Jadi Tuhan itu memang punya rencana untuk aku. Terus ya gitu, jadi aku juga sekarang lagi menghindari untuk styling kayak, bukan styling yang ini ya, kayak ngepang kayak gitu-gitu sih aku masih muncir gitu masih. Cuma kalau kayak catok, hair dryer itu aku sedang tidak menggunakan itu sama sekali kemanapun. Ya udah, paling kalau kemanapun emang pengen tampil agak rapi gitu, paling kayak aku kepang dikit. Terus kalau enggak ya paling cuma kuncir satu gitu, kalau enggak digerai kayak gini, cuma di kayak agak di keritingnya lebih di iniin lah,
lebih ditata lah gitu, terus dijepit apa segala macam, pokoknya sangat lagi menghindari yang namanya proses styling yang menggunakan catokan atau hair dryer dan lain-lain gitu. Sedih ya, karena ya rambut kan mahkota ya, jadi kelihatan banget ketika rambutnya lagi nggak sehat itu mukanya tuh, menurut aku ya, aku tuh terlihat kayak ih kok gue mukanya agak tua ya, karena gue ngerasa karena rambut gue lagi nggak sehat, terus gue ngerasa kayak kok muka gue lagi kayak tua gitu ya gitu. Jadi kayak gue insecure sendiri. Nah makanya sedang mencoba untuk memperbaiki rambutnya itu. Terus aku nggak tahu sih kalau keratin itu kan juga memperbaiki rambut, cuma karena aku sih nggak tahu prosesnya, cuma yang aku lihat di video tuh dibilangnya keratin tapi dia kan masih dicatok gitu. Nah aku tuh kayak sedikit kayak trauma gitu ketika ketika dicatok sama orang salon gitu. Kalau kita kan nyatok pelan-pelan ya, maksudnya gue tahu rambut gue ringkih banget, gue tuh mengusahakan sepelan mungkin gue nyatok supaya jangan ada yang rontok gitu. Maksudnya kalaupun rontok gue cuma sedikit, tapi kalau mereka kayak kayak gue kasihan sama rambut gue. Jadi gue lagi mikir-mikir deh kalau mau keratin. Cuma gue agak lumayan tertarik kalau misalkan dia bisa memperbaiki si rambutnya itu. Kalau dia bisa memperbaiki rambut sih gue agak tertarik ya. Cuma ya proses ini catokannya yang gue masih agak-agak mikir, karena salahnya juga dulu gue ini bekas kayak dulu smoothingan gitu sih. Gue terakhir smoothing tuh apa nih, SMA, sudah 10 tahun. SMA tuh gue lulus 2013, sekarang udah 11 tahun berarti, sekarang udah 2024, udah 11 tahun yang lalu. Jadi dan gue kan potong juga udah setiap 6 bulan sekali gue pasti potong rambut ya. Jadi ya bekas smoothingannya sih pasti udah hilang. Cuma bahan kimianya apakah dia masih nempel, masih ada di dalam yang lama baru hilang atau bagaimana, nah itu yang gue nggak paham. Karena ya takutnya emang gara-gara bahan kimia itu jadi rambut yang memang ringkih jadi makin ringkih gitu takutnya. Padahal kejadiannya udah 11 tahun yang lalu. Dan salah satu alasan juga yang membuat gue mempertimbangkan untuk melakukan proses keratin adalah karena rambut gue kan ya kayak gini seperti yang kalian melihat, ini kan keriting. Ketika ini dilurusin, nanti ketika rambut barunya itu dia keriting, dia akan kayak ngegumpel gitu, bukan ngegumpel, kayak membentuk gitu loh, kayak jadi atasnya tuh kayak ngembang terus lurus, kayak menurut gue kayak orang sakit jatuhnya. Jadi kayak nggak bagus aja menurut gue ya. Balik lagi ke persepsi masing-masing ya, cuma menurut gue kayak gitu. Jadi ya sedang mempertimbangkan banyak hal, cuma yang sekarang lagi dilakuin ya itu bagaimana supaya rambutnya nggak tipis tuh. Kalau kalian lihat tadi tipis banget, tadi gue kasihan dengan rambut gue. Buat kalian yang itu punya saran apa yang harus gue lakukan supaya rambut ini tidak semakin menipis, boleh dong tulis di komen. Coba siapa tahu nanti gue bisa coba-coba, karena memang gue lagi cari-cari terus nih di video dari pengalaman orang-orang pakai apa kayak gitu. Siapa tahu mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama gue dan bisa berbagi sama gue. Silahkan tulis di kolom. Oke, itu aja. Sekian waktu aku bercerita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini memberikan sebuah informasi untuk kalian.
Sampai berjumpa lagi di waktu keberjelasan selanjutnya. Oke, bye.